Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Pesesu, biasa dipanggil Divans, dan saya kuliah di Universitas Padjat dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dari komunikasi kelompok. Teori yang pertama yaitu teori pemikiran kelompok atau group think. Baik di sekolah maupun di tempat kerja, orang seringkali menghabiskan banyak waktu kegiatan mereka dalam kelompok. Anggota-anggota kelompok seringkali terlibat dalam sebuah gaya perimbangan di mana pencarian konsensus atau kebutuhan akan semua orang untuk sepakat lebih berat dibandingkan akal sehat. Teori ini membantu kita untuk memahami sifat dasar dari pengambilan keputusan di dalam kelompok kecil. Group think diidentifikasikan sebagai suatu cara perimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai sama rencana tindakan yang ada. Contoh pada teori pemikiran kelompok atau group think. Masyarakat sekarang melakukan berbagai cara agar virus COVID-19 atau corona tidak menyebar. Salah satunya berjemur ketika pagi. Adanya kegiatan tersebut, masyarakat menyusun agenda keluarga bahwa ketika pagi semua sekeluarga pergi berjemur di halaman rumah. Ataupun biasa juga keluarga lain menyemprot disinfektan di pekarangan rumahnya setiap pagi. Ada pula yang rela membagikan hand sanitizer secara gratis dan membagikan masker untuk mencegah terjangkitnya virus corona, seperti yang dilakukan oleh warga Sengkang, Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua itu teori penstrukturan adaptif atau adaptive structuration theory. Struktur sosial sebagai pedang bermata dua. Struktur dan aturan yang kita ciptakan membatasi perilaku kita. Akan tetapi aturan yang sama juga membuat kita mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kita membutuhkan aturan untuk menentukan keputusan kita mengenai bagaimana kita diharapkan untuk berperilaku. Aturan-aturan ini dapat dinyatakan secara eksplisit atau dipelajari secara implisit. Kunci dari memahami komunikasi yang terjadi dalam kelompok dan organisasi adalah dengan mempelajari struktur yang berfungsi sebagai fondasi mereka. Ini membuat perbedaan antara konsep sistem atau mencapai sebuah tujuan dan struktur menciptakan dan mempertahankan sistem. Dan ya, contoh dari teori penstrukturan adaptif atau adaptive structuration theory. Ya, di sini kita tahu bahwa corona itu sangat cepat penularannya, sehingga masyarakat harus menerima satu syarat di mana kita sebaiknya menghindari persalaman tangan atau jabat tangan, senantiasa memakai masker, dan kita sebaiknya juga mengatur jarak ketika berbicara, yang direkomendasikan yaitu 5 meter dari kita. Dengan adanya itu semua, komunikasi akan bisa berlangsung secara damai dan tentram dan aman tentunya. Dan dalam perusahaan membuat salah satu persyaratan di mana para karyawannya wajib mengecek suhu tubuh terlebih dahulu agar dapat dipastikan apakah karyawan tersebut tidak terinfeksi virus corona. Setelah itu, karyawan wajib membersihkan tangan dan senantiasa memakai masker untuk bisa melakukan komunikasi antar karyawan lain. Dan ya, itulah tadi beberapa teori dari komunikasi kelompok. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dadah.